Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru, calon peserta PPG tahun 2022 dalam jabatan. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama belajar tentang soal-soal pretest PPG yang sudah diberikan. Nah, pada kesempatan kali ini semoga kita belajar dengan tenang dan semoga pembelajaran yang kita pelajari hari ini akan menjadi modal kita untuk menghadapi pretest PPG. Baiklah saja kita akan bahas soal nomor 1. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkat kognitif mencipta yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nah, jawabannya adalah yang E. Nah, kalau kita lihat dari soalnya, di sini yang ditanyakan adalah perkembangan tingkat kognitif mencipta. Nah, yang namanya mencipta itu pasti ia ada produk yang dihasilkan. Maka ia membuat produk, itu ya. Lalu mengapa yang A, B, C, dan D bukan jawabannya? Padahal di A, B, C, dan D ada produk. Nah, tetapi yang bedanya adalah yang di A itu hanya mengelompokkan produk. Kemudian yang B itu hanya menyebutkan, yang C menjelaskan, yang D membedakan. Nah, A, B, C, D itu bukan membuat. Jadi, jawaban A, B, C, D itu salah. Jawaban yang benar adalah yang A. Karena mencipta itu pasti ia membuat. Baik, kita akan bahas mengenai tingkat kognitif dan kata kerja operasionalnya. Di sini ada 6 tingkat kognitif, ada C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. C1 itu mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Kata kerja operasional dalam C1 yaitu menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, memberi label. Nah, kalau kita lihat tadi, di yang A ini hanya masuk yang B. B itu adalah C1 karena menyebutkan. Kemudian di C2 memahami yaitu membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, dan mengelompokkan. C3 menerapkan. Kata kerja operasionalnya adalah melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menyelesaikan, dan menggunakan. Kemudian C4 menganalisis kata kerja operasionalnya ada kata memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosa, mengedit, menguraikan. Kemudian tingkat kognitif yang kelima yaitu mengevaluasi kata kerja operasional yang biasa digunakan membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, dan memonitor. Untuk C6, mencipta. Contoh kata kerja operasionalnya adalah membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, dan menyusun. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Pada sebuah rancangan pembelajaran RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah ingat di sini kata kuncinya adalah menyusun menjadi tujuan pembelajaran. Jadi di sini kita dibuat untuk membuat tujuan pembelajaran. Oke. Baik, kita lihat pilihan jawabannya apakah yang A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output.
Yang B, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Kemudian yang C, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. Yang D, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Yang E, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi, kondisi operasi sistem, dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Baik, kita akan analisa dari setiap jawaban atau pilihan jawabannya. Oke, yang kita ketahui bahwa kita kenal dengan C, A, B, D. Oke, ini adalah cara menyusun tujuan pembelajaran. C itu pengondisian, kondisi. Oke. Kalau kita lihat yang A, di sini yang A itu ada audiensnya atau A, di sini audiens yang A ini ya. Nah, tetapi yang A ini tidak ada degrees-nya atau dengan benar. Biasanya kita tulis dengan benar. Kemudian yang B, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Nah, yang B ini kita simpan aja. Oke. Kemudian yang C, siswa dapat menjelaskan. Nah, yang C ini urutannya yang salah. Seharusnya urutannya itu pengondisian dulu atau kondisi. Jadi kalau misalkan ini salah, maka kita tidak usah pilih yang C. Kita coret aja ya. Kemudian yang D menjelaskan, kemudian kita lihat terakhirnya, tidak ada kata degree-nya atau dengan benar, maka ini salah. Yang E, setelah melaksanakan proses pembelajaran. Nah, di sini yang E ini tidak ada audiensnya. Audiensnya itu siapa? Siswa. Di sini ada secara benar, ya, tetapi tempatnya juga tidak terlalu benar. Jadi jawaban yang benar di nomor 2 ini adalah yang B, karena yang B itu jelas ada kondisionalnya, ada audiensnya, ada behaviorsnya, dan ada degree-nya. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang B. Yang E salah ya. Oke. Berikutnya ini penjelasan yang tadi, audiens itu adalah peserta didik yang akan diajar atau yang belajar. Ada B, behavior, perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Yang C, condition atau kondisional, kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Kemudian degree adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku tersebut. Berikutnya kita akan bahas soal nomor 3. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran, pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang sejenisnya. Jawabannya adalah yang D, yaitu konsep. Kita jelaskan di sini apa itu fakta. Fakta adalah apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa itu terjadi. Kemudian yang konsep, apabila siswa
diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, dan mengklasifikasikan. Kemudian prosedur, apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Kemudian prinsip, apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep sebab akibat. Kemudian ada keterampilan apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu. Aspek afektif apabila siswa diminta memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Aspek motorik apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Tujuan pembelajaran yang meminta siswa untuk mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas termasuk jenis materi berupa konsep. Ya, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu yang mana? Jawaban yang benar adalah yang E, kontekstual. Nah, di sini kontekstual itu dikaitkan dengan atau dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Ini ya. Jadi ini strategi yang tepat adalah kontekstual. Kita jelaskan di sini apa saja itu strategi-strategi pembelajaran yang telah disebutkan tadi atau model-model pembelajaran yang telah disebutkan di pilihan tadi. Ada kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa-siswa bekerja sama dan berkelompok-kelompok kecil. Nah, yang namanya kooperatif itu bekerja sama. Ingat, kalau ada kata kerja sama berarti contoh model pembelajaran yang tepat adalah kooperatif. Kemudian yang B, yang selanjutnya ya, problem solving merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata, bersifat tidak tentu, terbuka dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Jadi di dalam problem solving itu ada masalah-masalah real yang nanti siswa akan pecahkan masalahnya. Nah, ada kemungkinan dua opsi jawaban yang ada dalam problem solving. Nah, di sana siswa diminta berpikir dengan kritis agar mereka memilih jawaban yang tepat menurut mereka, memilih materi yang tepat menurut mereka. Itu dalam problem solving. Intinya ada masalah, tetapi masalah tersebut memiliki bermacam-macam atau bahkan dua pilihan solusi. Berikutnya, inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen, guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Nah, di dalam inquiry itu, pembelajarannya itu menggunakan eksperimen untuk memecahkan masalah. Apa bedanya dengan problem solving? Kalau di problem solving itu ada masalah-masalah real. Kemudian di dalam problem solving ada beberapa macam pilihan. Kalau di inquiry ini dia tidak ada pilihannya, tetapi dia di situ akan melakukan berpikir kritis dan logis untuk memecahkan masalah tersebut dan masalah tersebut dilakukan dalam observasi atau eksperimen. Begitu. Berikutnya, discovery learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Berikutnya ada kontekstual atau contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Sekarang kita akan ke soal nomor 5. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep prinsip hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru? Apakah yang A. Bagan, C. Flipchart, B. Alat permainan edukatif, D. Foto, E. Gambar. Oke. Di sini jawaban yang benar adalah yang A. Oke, kenapa yang A? Mari kita bahas. Bagan atau chart, seperti halnya media grafis yang lainnya, fungsinya yang pokok adalah menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis atau secara. Kemudian syarat bagan yang baik adalah dapat dimengerti anak, sederhana dan lugas, tidak rumit dan berbelit-belit, diganti pada waktu-waktu tertentu agar tetap termasa juga tidak kehilangan daya tarik. Contoh bagan organisasi, bagan alur siklus air. Nah, biasanya kalau kita ajarkan di SD itu menggunakan, terutama di tematik-tematik sekarang, itu banyak sekali latihan menggunakan bagan. Nah, di dalam bagan itu kita akan mempermudah siswa itu memahami pembelajaran yang ia baca. Dan bagan itu merupakan secara pesan yang disajikan secara tertulis. Begitu. Baik, itu saja Bapak Ibu guru. Semoga di pembelajaran kali ini kita memahami apa yang kita pelajari dan kita tetap mengingatnya nanti. Jika ada kekurangan yang saya jelaskan, mohon dimaafkan. Dan kita sama-sama belajar, kita sharing bareng. Silahkan bisa komen di kolom komentar agar kita bisa belajar bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.